Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Algoritma Pemrograman. Di sini ada Aditya Burhanuddin Yusuf dengan NIM 2108087, Azmi Sulistur Aziza dengan NIM 2108063, dan Muhammad Najla Salahuddin dengan NIM 2108068. Kali ini kita akan membahas mengenai algoritma sorting. Jadi algoritma sorting itu digunakan ketika kita ingin mengurutkan data, baik itu yang terkecil ke yang terbesar maupun sebaliknya. Nah, di sini ada soal, diketahui urutan data sebagai berikut. Datanya itu ada 6 dengan angka 13, 5, 4, 12, 18, dan 92. Perintahnya, tracing program tersebut dengan menggunakan kedua algoritma sorting berikut. Yang pertama, bubble sort ascending, dan yang kedua itu selection sort descending. Nah, kita yang pertama dulu untuk bubble sort ascending, codingannya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian ini merupakan hasil running dari codingan tersebut. Jadi ketika sudah diurutkan dengan menggunakan bubble sort ascending dari yang terkecil ke yang terbesar itu kita dapat 4, 5, 12, 13, 18, dan 92. Nah, untuk tracingannya, ini merupakan tracingan program dari bubble sort ascending, dan ini kelanjutannya. Nah, untuk prosesnya, yang pertama kita tulis dulu untuk datanya, ada integer datanya ada 6. Kemudian kita tulis indeksnya, indeks data dari 0 sampai 5. Ini untuk memudahkan gitu ya, agar kita tahu kalau nanti indeks ke 0 itu 13, indeks ke 1 itu 5, dan seterusnya. Nah, ini kita ambil dari codingan tadi agar mempermudah gitu ya, bisa melihat untuk proses-proses yang akan kita lakukan. Yang pertama, syaratnya itu kan I kurang dari N-1. Nah, di sini. Kemudian J sama dengan I plus 1. Syaratnya juga J kurang dari N. Nah, kita memasuki untuk I sama dengan 0. Apakah I itu kurang dari 5? Jawabannya iya. 5 kita dapat dari mana? 5 itu kan dari N-1. Nah, kita lihat di sini N-nya kan 6. Ketika 6 dikurangi 1, hasilnya 5. Maka di sini kita pakai angka 5. Karena sudah memenuhi, kita langsung ke proses selanjutnya untuk J. J itu sama dengan I plus 1. I-nya 0, ditambah 1 menjadi 1. Jadi kita dapat J-nya 1. Apakah J-nya kurang dari N atau 1 kurang dari 6? Jawabannya iya. Ketika sudah memenuhi, kita langsung ke proses selanjutnya, yaitu ke if data I lebih besar dari data J. Nah, data I itu kan 0 ya. Data 0 apakah lebih besar dari data J atau data 1? Nah, data 0 kita lihat di sini, data 0 itu merupakan angka 13 dan data 1 itu 5. Apakah 13 lebih besar dari 5? Jawabannya iya. Nah, karena sudah memenuhi, jadi kita langsung ke proses selanjutnya, yaitu ke temp sama dengan data I. Di sini kita ada temp sama dengan data 0 karena I-nya 0. Jadi kita tulis di sini data 0. Data 0-nya berapa? Data 0-nya itu merupakan angka 13. Kemudian untuk data 0 sama dengan data 1 kita dapat dari sini nih. Data I sama dengan data J. Data I-nya 0, data J-nya 1. Berarti kita lihat data 1 itu berapa? Data 1 itu adalah angka 5. Jadi di sini ditulis angka 5. Kemudian untuk selanjutnya data J sama dengan temp. Berarti data 1 sama dengan temp. Tempnya berapa? Nah, ini yang udah kita cari tadi. Pertama, tempnya itu adalah 13. Nah, kalau udah kayak gini kita tulis nih indeks arraynya, indeks dari 0 sampai 5. Nah, kemudian di sini ada yang ditukar di integer datanya. Data 0 itu menjadi 5, nah di sini 5, dan data 1 itu menjadi 13, ditukar ya. Kalau tadinya kan data 0, 13, data 1, 5, nah sekarang ditukar data 0-nya itu 5 dan data 1-nya 13. Nanti kita dapat pas 1.
Kemudian kita tulis untuk pas satunya, karena apa? Karena kita nggak akan pakai lagi data yang awal, tetapi nanti untuk selanjutnya kita lihat ke data yang udah kita tukar sebelumnya. Untuk syaratnya masih sama ya, kayak tadi. Kalau tadi kita udah selesaiin untuk Y sama dengan 1, nah sekarang untuk Y sama dengan 2. Apakah 2 itu kurang dari N? Atau 2 itu kurang dari 6? Jawabannya iya. Jadi lanjut ke proses if. If data I lebih besar dari data Y. Untuk data I-nya itu kan masih di 0 ya, belum berubah. Kemudian data J-nya itu 2. Data 0 lebih besar dari data 2. Data 0 itu kan 5, data 2 itu 4. Apakah 5 lebih besar dari 4? Jawabannya iya. Kalau iya, kita langsung ke proses temp. Temp itu sama dengan data I atau data 0 ya. Data 0 sama dengan 5. Kemudian data I sama dengan data J. Data I-nya masih 0 dan data J-nya itu data 2. Kita lihat di sini data 2-nya itu adalah angka 4. Kemudian untuk data J sama dengan temp. Data 2 itu sama dengan temp, kita lihat dari atas, tempnya itu sama dengan 5. Nah, kalau udah kayak gini, kita dibikin indeks lagi. Nah, sekarang yang ditukarnya itu antara data 0 sama data 2. Data 0 itu kan awalnya 5. Nah, sekarang yang udah diubah, data 0 itu menjadi angka 4. Di sini kita tulis angka 4, kemudian data 2-nya itu menjadi 5. Ini angka data 2 menjadi 5. Kalau tadinya 4, sekarang jadi 5. Kita dapat nih untuk pas 2-nya gitu ya. Kemudian untuk J sama dengan 3. Apakah 3 itu lebih kecil dari 6? Jawabannya iya. Kemudian untuk data I lebih besar dari data J, data 0 lebih besar dari data 3. Data 0-nya itu 4, data 3-nya itu 12. Apakah 4 lebih besar dari 12? Jawabannya tidak. Jadi langsung ke J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya iya. Untuk data 0 lebih besar dari data 4. Apakah 4 itu lebih besar dari 18? Jawabannya tidak. Langsung ke J sama dengan 5. Apakah 5 itu lebih kecil daripada 6? Jawabannya iya. Kemudian data 0 lebih besar dari data 5. 4 apakah lebih besar dari 92? Jawabannya tidak. Dan kita langsung ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Jadi untuk proses I sama dengan 0 cukup sampai di sini. Nah, ini merupakan pas 2. Kita tulis lagi di sini. Untuk syaratnya masih sama kayak tadi. Nah, sekarang kita masuk ke I sama dengan 1. Apakah 1 itu kurang dari 5? Jawabannya iya. Kemudian untuk J-nya, I tambah 1 berarti 1 ditambah 1. J-nya kita dapat 2. 2 itu apakah kurang dari 6? Jawabannya iya. Jadi kita langsung ke if data I lebih besar dari data J. Apakah data 1 itu lebih besar dari data 2? Kita lihat data 1-nya 13 dan data 2-nya itu 5. Apakah 13 itu kurang dari 5? Jawabannya iya. Jadi kita langsung ke temp sama dengan data I atau data 1. Data 1-nya itu 13, kemudian data I sama dengan data J atau data 1 sama dengan data 2, dan kita lihat data 2 itu ada 5 dan data J sama dengan temp atau 13. Kalau kayak gini kita bikin lagi indeks, dan yang ditukar itu antara data 1 sama data 2. Data 1-nya menjadi 5 dan data 2-nya menjadi 13. Nah, di sini kita dapat pas 3. Kemudian lanjut ke J sama dengan 3. Apakah 3 itu kurang dari 6? Jawabannya iya. Kemudian data I lebih besar dari data J ya. Untuk data 1 lebih besar dari data 3. Apakah 5 itu lebih besar dari 12? Jawabannya tidak. Jadi kita langsung ke J sama dengan 4. Apakah 4 itu lebih kecil dari 6? Jawabannya iya. Kemudian untuk data 1 lebih besar dari data 4. 5 itu apakah lebih besar dari 18? Jawabannya tidak. Langsung ke J sama dengan 5. Kemudian 5 itu apakah kurang dari 6? Jawabannya iya. Kemudian data 1 lebih besar dari data 5.
untuk 5 itu apakah lebih besar dari 92? Jawabannya tidak. Kemudian lanjut ke J sama dengan 6, apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Jadi untuk I sama dengan 1, prosesnya udah selesai sampai di sini. Nah, kita tulis lagi untuk pas 3-nya. Syaratnya masih sama kayak tadi. Nah, untuk I sama dengan 2, apakah 2 itu kurang dari 5? Jawabannya iya. Kemudian J-nya itu 3 karena dari 2 ditambah 1. Kemudian apakah 3 itu kurang dari 6? Jawabannya iya. Jadi langsung ke if data I lebih besar dari data J. Data 2 lebih besar dari data 3. Apakah 13 itu lebih besar dari 12? Jawabannya iya. Jadi kita langsung ke proses tem sama dengan data I atau data 2. Data 2-nya ada di angka 13. Kemudian data 2 sama dengan data 3. Data 3-nya itu merupakan angka 12. Dan data 3-nya atau data J-nya itu sama dengan tem. Kita balik lagi ke atas, untuk temnya itu sama dengan 13. Nah, kita bikin indeksnya lagi. Nah, sekarang yang ditukar itu antara data 2 sama data 3. Data 2-nya itu jadi 12 dan data 3-nya itu menjadi 13. Yang awalnya 13 12 menjadi 12 13. Dan di sini kita dapat pas 4. Nah, teman-teman sebenarnya di sini tuh datanya udah ngurut ya. Kalau kita lihat udah 4, 5, 12, 13, 18, dan 92. Tapi di programnya itu nggak berhenti gitu, karena prosesnya belum selesai. Jadi masih perlu dicek satu-satu. Nah, untuk J sama dengan 4, apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya iya. Data 2 lebih besar dari data 4. 12 apakah lebih besar dari 18? Jawabannya tidak. Kemudian untuk J sama dengan 5. 5 kurang dari 6? Jawabannya iya. Kemudian data 2 lebih besar dari data 5. 12 lebih besar dari 92? Jawabannya tidak. Dan yang terakhir itu J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Nah, ini masih pas 4 yang tadi ya. Untuk syaratnya masih sama. Sekarang untuk I sama dengan 3. Apakah 3 itu kurang dari 5? Jawabannya iya. Kemudian J-nya 4 dari 3 ditambah 1. Kemudian 4 kurang dari 6, jawabannya iya. Kita ke if data I lebih besar dari data J. Data 3 lebih besar dari data 4. 13 apakah lebih besar dari 18? Jawabannya tidak. Kemudian untuk J sama dengan 5. 5 itu apakah kurang dari 6? Jawabannya iya. Kemudian data 3 lebih besar dari data 5. 13 itu lebih besar dari 92? Jawabannya tidak. Kemudian untuk J sama dengan 6, apakah 6 itu kurang dari 6? Jawabannya tidak. Dan lanjut ke I sama dengan 4. Apakah 4 itu kurang dari 5? Jawabannya masih iya. Jadi lanjutkan ke J sama dengan 5. Apakah 5 itu kurang dari 6? Iya. Nah, kemudian data 4 atau data I-nya kemudian lebih besar dari data J atau data 5. 18 lebih besar dari 92? Jawabannya tidak. Kemudian untuk J sama dengan 6, apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Dan kita langsung ke I sama dengan 5. 5 apakah kurang dari 5? Jawabannya tidak. Nah, jadi ini prosesnya sudah selesai untuk bubble chart dan kita dapat untuk angkanya di sini di pas 4, ada 4, 5, 12, 13, 18, 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang selection sort descending. Selection sort ini merupakan atau pada dasarnya adalah melakukan beberapa kali pas untuk melakukan penyeleksian elemen struktur data. Kemudian metode descending ini atau metode menurun yaitu elemen yang paling besar yang disimpan indeksnya kemudian ditukar. Jadi dengan metode descending ini data-data yang tersusun secara random atau masih random itu nanti kita akan urutkan dari mulai data yang terbesar hingga data yang terkecil. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Di sini ada integer A6 sama dengan 13, 5, 4, 12, 18, 92.
Nah, di sini jadi data-data yang tercantum di sini kan masih susunannya itu masih belum berurutan. Maka kita akan kita urutkan mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian di sini integer n sama dengan 6 karena di sini jumlah elemennya ada 6. Kemudian i max karena kita akan mengurutkan data yang terbesar, maka di sini i maksimal dan temp gitu. Kemudian di sini for integer i sama dengan 0, kemudian di sini syaratnya i harus lebih kecil dari n min 1. Apabila di sini sudah terpenuhi dan di sini i++ atau i-nya naikkan 1. Kemudian nilai i max-nya itu sama dengan i, dan for yang selanjutnya yaitu integer j sama dengan i tambah 1 dan j harus lebih kecil dari n. Apabila kondisi ini sudah terpenuhi, kemudian j-nya itu j++ atau j-nya naikkan 1. Kemudian if di sini aj lebih besar dari a i max dan i max-nya itu sama dengan j. Kemudian lanjut, apabila ini terpenuhi ke sini, i max tidak sama dengan i. Kemudian di sini temp-nya itu atau data yang ditukar dari elemen ini yaitu temp sama dengan ai max dan ai max ini sama dengan ai. Kemudian di sini ai sama dengan temp. Maka nanti di sini ai max dan ai ini akan bertukar gitu. Jadi temp ini adalah nilai yang ditukar. Kemudian for di sini integer i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari n, kemudian i++. Nah, apabila kondisi-kondisi ini sudah terpenuhi, maka untuk pencetakannya di sini adalah printf %d ai. Di sini ai di sini itu data yang telah ditukarkan yang ada pada rumus yang ini. Jadi di sini %d ini sudah data yang ditukarkan dari sini. Kemudian apabila kondisi-kondisinya sudah terpenuhi, maka program selesai. Maka kita bisa running saja. Nah, di sini sudah terlihat perbedaannya, di mana di sini yang pertama itu 13 dan di sini data yang diurutkannya itu sudah berurutan dari mulai yang terbesar hingga yang terkecil gitu. Maka kalau ini sudah selesai, kita lanjut ke tracing program selection sort descending. Nah, di sini sedikit gambaran terlebih dahulu tentang tracing program yang telah saya buat gitu. Nah, di sini sudah kan. Nah, saya akan menjelaskan secara lebih mendetailnya. Kita ketikkan terlebih dahulu integer A6 yang tadi elemen-elemennya kita tuliskan di sini, dan untuk memudahkannya kita bikin indeks array terlebih dahulu. Dimana di sini indeksnya ada dari 0 sampai 5. Dan indeks ke 0 ini 13, indeks ke 1 ini 5, indeks kedua ini 4, kemudian indeks ketiga ini 12, dan indeks keempat ini 18, serta indeks kelima itu 92. Kita langsung saja masuk ke persyaratan, dimana syarat yang pertama ini tadi kan i-nya itu harus lebih kecil dari n-1. Kemudian syarat yang kedua, i max-nya itu sama dengan i. Syarat yang ketiga itu j sama dengan i ditambah 1, dan syarat yang terakhir yaitu j lebih kecil daripada n. Langsung saja masuk ke kondisi yang pertama, yaitu i sama dengan 0 karena tadi dimulainya dari i sama dengan 0 dan nilai i-nya itu kan 0. Kemudian di sini kenapa 5? Karena nilai n-nya itu 6. 6 min 1 yaitu 5. Apakah 0 ini lebih kecil dari 5? Iya. Apabila di syarat yang pertama memenuhi, maka kita bisa lanjut ke syarat yang kedua, di mana i max-nya itu sama dengan i, jadi i max sama dengan 0. Kemudian di sini j sama dengan 1. Kenapa 1? Karena di sini nilai i-nya itu kan tadi 0. Kemudian 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maka di sini apakah 1 ini lebih kecil dari 6? Kenapa 6? Karena nilai n-nya itu 6. Dan iya, maka kita bisa lanjut ke if aj lebih besar dari a i max. Nah, di sini a-nya itu 1. Yang berarti di sini ya, karena nilai j kan a-nya itu 1 dan a i max-nya itu 0 karena i max-nya itu di sini 0. Berapakah indeks ke 1? Nah, di sini indeks ke 1-nya itu 5. Apakah 5 ini lebih besar dari indeks ke 0 berapa? Di sini indeks ke 0-nya itu 13. Oh, ternyata tidak, karena 5 ini lebih kecil maka tidak memenuhi. Kita lanjut, apabila tidak memenuhi maka kita lanjut ke j yang kedua.
Di sini apakah 2 ini lebih kecil dari 6? Jawabannya iya. Dan kita bisa lanjut ke sini. A ini A2 lebih besar dari A0. Berapakah nilai indeks kedua? Ternyata nilai indeks kedua di sini itu 4 dan nilai indeks ke 0 ini 13 gitu, karena masih belum ditemukan IMAX-nya. Maksudnya belum ditemukan kondisi yang tepat gitu. Jadi di sini kondisinya masih 0. Nah, di sini nilai indeks kedua ini 4 dan indeks ke 0 ini 13, maka ini masih belum memenuhi. Jadi kita bisa lanjut ke J sama dengan 3. Apakah 3 ini lebih kecil dari 6? Jawabannya iya, maka kita bisa lanjut. A3 lebih besar dari A0. Nilai indeks ketiga itu 12 dan nilai indeks ke 0 itu 13. Maka di sini kondisinya belum memenuhi. Kita lanjut ke J sama dengan 4. Apakah 4 ini lebih kecil daripada 6? Jawabannya iya. Berapakah nilai indeks keempat? Nah, di sini itu nilai indeks keempatnya A4 lebih besar dari A0. Nilai indeks keempatnya 18 dan nilai indeks ke 0-nya itu 13. Maka di sini memenuhi kan ya. Maka di sini IMAX 4 untuk menggantikan indeks ke 0 di sini, atau A IMAX 0. A IMAX-nya yang 0 ini. Nah, kita lanjut masuk ke J5. Apakah 5 ini lebih kecil dari 6? Jawabannya iya. Maka kita bisa lanjut. A5 lebih besar dari A4. Apakah nilai indeks kelima ini memenuhi? Ternyata memenuhi, karena nilai indeks kelima ini 92 dan nilai indeks keempat ini 18. Maka di sini IMAX-nya kita ganti lagi menjadi 5, atau IMAX sama dengan 5. Dan yang terakhir J sama dengan 6. Dan 6 ini tidak lebih kecil dari 6, maka kondisi dari proses yang pertama ini selesai gitu, dengan IMAX yang terakhirnya itu 5. Dan 5 ini akan menjadi patokan kita untuk proses selanjutnya. Oke, di sini if IMAX tidak sama dengan I. Artinya tadi di sini kan IMAX yang terakhirnya itu 5. Maka apakah 5 ini tidak sama dengan 0? Ternyata jawabannya iya. Nah, kita masuk ke temporary di sini. A5 sama dengan, berapakah nilai indeks kelima tadi? Nilai indeks kelimanya itu 92 gitu. Nah, jadi di sini A5 sama dengan A0, sedangkan A indeks ke 0 ini sama dengan 13. Di sini akan terjadi pertukaran antara indeks ke 0 dengan indeks ke 5, yaitu di sini indeks ke 0-nya menjadi 92 dan indeks ke 5-nya itu menjadi 13, teman-teman, seperti itu. Sehingga terjadi pengurutan data yang sudah dibuatnya menjadi seperti ini, dimana integer A6-nya itu, nah, indeks ke 0-nya itu di sini sudah berubah ya teman-teman, jadi 92. Kemudian di sini indeks ke-5-nya juga sudah berubah menjadi 13. Maka kalau ini sudah selesai, masuk ke pas 1. Nah, kita lanjut saja ke proses yang selanjutnya, dimana ini adalah kondisi untuk yang terakhir kali kita buat tadi. Nah, kemudian kita di sini syaratnya masih sama, dan langsung masuk saja ke I sama dengan 1. Apakah 1 ini lebih kecil dari 5? Jawabannya iya, maka kita bisa lanjut ke syarat yang kedua. Di sini IMAX-nya sama dengan 1, kemudian J sama dengan 2 karena 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian J di sini lebih kecil dari N. Karena kita memulainya dari 2, maka di sini 2 lebih kecil dari 6. Jawabannya iya. Kita langsung masuk ke kondisi yang ini. Apakah A2 ini lebih besar dari A1? Berapakah sih indeks kedua? Nah, indeks kedua di sini itu 4 dan indeks ke-1 ini 5. Jadi apakah 4 ini lebih besar dari 5? Ternyata tidak. Maka kita lanjut ke J yang ketiga. Nah, apakah di sini 3 itu lebih kecil dari 6? Jawabannya iya. Maka kita bisa lanjut. A3 lebih besar dari A1. Berapakah nilai indeks ketiga? Oh, ternyata indeks ketiga ini 12 dan indeks ke-1 ini 5. Maka di sini memenuhi ya teman-teman, karena 12 itu lebih besar dari 5. Jadi di sini IMAX-nya IMAX 3 karena 12 ini berada pada indeks ketiga. Kemudian kita lanjut ke ke J4, yaitu 4. Apakah lebih kecil dari 6? Jawabannya iya. Maka kita bisa lanjut. A4 lebih besar dari A3. Jadi berapakah nilai indeks keempat? Indeks keempat ini ternyata 18 dan indeks ketiga ini 12. Maka di sini memenuhi. 18 ini lebih besar dari 12. Maka di sini IMAX-nya menjadi IMAX 4. Kemudian lanjut ke J sama dengan 5. Apakah 5 ini lebih kecil dari 6? Jawabannya iya.
maka kita bisa lanjut A5 lebih besar dari A4. Jadi A5 ini berapa sih indeksnya? Nah, indeks kelima ini karena sudah berubah, yang terakhir kali kondisinya itu 13 gitu. Jadi apakah 13 ini lebih besar dari 18? Ternyata tidak. Maka kita lanjut masuk ke yang terakhir, J sama dengan 6. Karena di sini tidak sama dengan atau tidak tidak lebih kecil, tidak memenuhi, maka kita tidak bisa lanjut ke proses selanjutnya dan di sini program selesai. Berapakah IMAX yang terakhir itu? IMAX yang terakhir itu karena 4, maka 4 ini kita akan jadi patokan untuk pengurutan data selanjutnya. Nah, di sini IMAX tidak sama dengan I. Jadi di sini nilai IMAX terakhir itu karena 4, jadi 4 ini tidak sama dengan 1, nilai I-nya itu 1. Ternyata iya, maka di sini temporary-nya itu A4 ini sama dengan 18 tadi kan ya. Kemudian A4 sama dengan A1. Nah, A1-nya itu 5. Jadi di sini akan terjadi pertukaran di mana A4 ini menjadi 18 dan A1 ini akan menjadi 5. Jadi di sini A1 sama dengan tem sama dengan 18. Di sini berarti si A pertamanya ini atau indeks ke-1-nya ini sudah berganti menjadi 18. Maka di sini indeks array-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan data yang sudah diubah menjadi 92, 18 yang sudah bertukar dengan 5, 4, 12, 5 yang sudah bertukar dengan 18, kemudian 13. Jadi ini adalah susunan data yang sudah terurut pada pas kedua. Apakah ini sudah berurutan? Ternyata masih belum, teman-teman. Jadi kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, di sini indeks array yang terakhir itu kan patokannya di sini ya, di 92, 18, 4, 12, 5 dan 13. Kita lanjut ke syarat tadi. Nah, di sini I sama dengan 2, kemudian apakah 2 ini lebih kecil dari 5? Jawabannya iya. Kemudian IMAX sama dengan 2 dan J-nya sama dengan 3 karena 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, di sini karena J-nya 3, maka J lebih kecil dari 6. Jawabannya iya. Kita masuk ke ini, ke proses selanjutnya yaitu A3 apakah lebih besar dari A2. Berapa sih indeks ketiga ini? Nah, indeks ketiga ini 12 dan indeks kedua ini adalah 4 gitu ya. Jadi nah 12 ini apakah lebih besar dari 4? Jawabannya iya, teman-teman. Jadi IMAX-nya itu sama dengan 3 gitu karena 3 ini memenuhi gitu, memenuhi kondisi di sini. Maka kita lanjut ke J sama dengan 4. Apakah 4 ini lebih kecil dari 6? Jawabannya iya. Nah, jadi A4 lebih besar dari A3. Nah, di sini indeks keempat ini 5 dan indeks ketiga ini 12. Oh, ternyata ini tidak memenuhi, teman-teman. Jadi kita bisa lanjut saja. Nah, J5. Apakah 5 ini lebih kecil dari 6? Jawabannya iya. Jadi di sini A5 lebih besar dari A3. Nah, di sini A5-nya itu 13. Apakah 13 ini lebih besar dari indeks ketiga ini? Di sini 12. Kita lihat, oh ternyata iya, teman-teman. Jadi di sini karena memenuhi dan IMAX-nya itu berubah lagi menjadi 5. Yang terakhir J sama dengan 6 karena 6 tidak memenuhi, maka kita lanjut saja ke proses selanjutnya. Dimana di sini patokannya IMAX-nya itu 5 gitu. Jadi di proses selanjutnya ini jadi seperti ini. If IMAX tidak sama dengan I, jadi IMAX yang terakhir ini 5, apakah 5 ini tidak sama dengan 2? Dan jawabannya iya. Maka kita lanjut ke temporary A5 sama dengan 13. A5 ini 13 kan di sini yang terakhir. Kemudian A5 sama dengan A2 sama dengan 4. Nah, di sini kan indeks keduanya itu 4. Indeks kelimanya itu 13. Maka nanti antara indeks kelima dan indeks kedua ini akan terjadi pertukaran tempat itu. Jadi di sini A2 sama dengan tem sama dengan 13, dengan artinya data 2 ini atau data di indeks kedua ini sudah berganti menjadi 13, teman-teman. Sehingga susunan datanya menjadi integer A6 sama dengan 92 sebagai indeks ke-0, 18 sebagai indeks ke-1, 13 sebagai indeks kedua, 12 sebagai indeks ketiga, 5 sebagai indeks ke-4, dan 4 sebagai indeks ke-5. Dimana yang terakhir tadi kan si 13-nya itu sama si 4-nya bertukar ya. Jadi si 13-nya ini yang awalnya indeks ke-5 jadi indeks kedua, dan si 4 ini awalnya indeks kedua menjadi indeks ke-5. Apakah di sini datanya sudah berurutan?
ternyata di sini sudah teman-teman di pas 3 ini sudah berurutan datanya. Tapi karena ini belum mencapai kurung awal, kita lanjutkan dulu, bereskan dulu datanya gitu. Di sini I3 ini, apakah 3 ini lebih kecil dari 5? Jawabannya iya. Dan Imax sama dengan 3. Kemudian apakah J sama dengan 4? Apakah 4 ini lebih kecil dari 6? Jawabannya iya. Kemudian kita lanjut, indeks keempat apakah lebih besar dari indeks ketiga? Ternyata jawabannya tidak. Kemudian kita lanjut ke J sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Jawabannya iya. Karena apakah kondisi indeks ke-5 ini lebih kecil daripada indeks ketiga? Jawabannya lebih besar dari indeks ketiga? Jawabannya tidak. Maka kita lanjut ke J sama dengan 6. 6 lebih kecil dari 6 sama dengan tidak atau tidak gitu. Kita lanjut. Nah, di kondisi I sama dengan 4 ini, apakah 4 lebih kecil dari 5? Jawabannya iya. Kemudian Imax sama dengan 4. Dan J ini dimulai dari 5 karena 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian apakah 5 ini lebih kecil dari 6? Jawabannya iya. Dan kita bisa lanjut ke sini, apakah indeks ke-5 ini lebih besar dari indeks ke-4? Ternyata jawabannya tidak. Maka kita lanjut saja. J sama dengan 6. Apakah 6 ini lebih kecil dari 6? Tidak. Dan kita lanjut ke kondisi terakhir, I sama dengan 5. Apakah 5 ini lebih kecil dari 5? Jawabannya ternyata tidak, teman-teman. Berarti ini merupakan akhir dari sebuah syarat yang tidak terpenuhi. Maka kita tidak bisa lanjut ke syarat yang selanjutnya. Nah, mungkin untuk membuktikannya sekali lagi gitu ya, apakah susunan data ini benar yang di pas 3 ini, yaitu indeks yang terakhir itu integer yang terakhir itu yaitu 92, 18, 13, 12, 5 dan 4. Kita bisa buka lagi di kode blocks, teman-teman. Di kode blocks. Iya, kode blocks. Kita di sini bisa langsung saja running. Nah, di sini ternyata susunan datanya sudah sama ya, teman-teman. Di sini 92, 18, mohon maaf. 18, 13, 12, 5 dan 4. Kalau seperti ini berarti kita sudah menyelesaikan semua prosesnya, dan di sini berarti kita sudah selesai. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf apabila ada kesalah kata atau penjelasan kami yang kurang dipahami, karena sejatinya itu kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan itu murni dari diri kami sendiri. Kami masih dalam proses pembelajaran, jadi kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.